Bismillahirrahmanirrahim. Materi ke-1, Aswaja dan nilai dasar pergerakan PMII. Sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang sipin yang berakhir dengan keputusan tahkim (arbitrase). Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Ammar bin al-As, utusan dari pihak Muawiyah dalam tahkim, sungguh pun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa persoalan yang terjadi saat itu tidak dapat diputuskan melalui tahkim. Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali pada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. La hukma illa ilallah. Tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Atau la hukma illa Allah. Tidak ada perantara selain Allah. Menjadi semboyan mereka. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau scareders. Di luar pasukan yang membelot Ali, ada pula yang sebagian besar mendukung Ali. Mereka inilah yang kemudian memunculkan kelompok Syiah. Menurut W. Montgomery Watt, Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah. Pasukan Ali terpecah menjadi dua. Satu, kelompok yang mendukung sikap Ali kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali kelak disebut Khawarij. Harun Nasution lebih lanjut melihat bahwa persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Khawarij sebagaimana telah disebutkan memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yakni Ali, Muawiyah, Ammar bin As, Abu Musa al-Ash'ari adalah kafir berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 43-44. Wa kaifa yuhakimunaka wa indahumat tauratu fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin. Artinya, dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Persoalan ini telah menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu poin ke-1, aliran Khawarij, menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam, atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Poin kedua, aliran Murji'ah, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya. Aliran ketiga yaitu aliran Mu'tazilah yang tidak menerima kedua pendapat di atas. Bagi mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil posisi antara mukmin dan kafir, yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah manjilatain, posisi di antara dua posisi. Dalam Islam, timbul pula 2 aliran teologi yang terkenal dengan nama Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai
kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Adapun Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak dalam kehendak dan perbuatannya. Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hanbali, yaitu pengikut-pengikut Imam Ibnu Hanbal. Mereka menentang ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori Abul Hasan al-Asy'ari 935 Masehi. Di samping aliran Asy'ariyah, timbul pula aliran Samarkand yang juga bermaksud menantang aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi 944 Masehi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Maturidiyah. Kerangka berpikir aliran-aliran ilmu kalam. Aliran teologi yang sering disebut-sebut memiliki cara berpikir teologi rasional adalah Mu'tazilah. Oleh karena itu, Mu'tazilah dikenal sebagai aliran yang bersifat rasional dan liberal. Adapun teologi yang sering disebut-sebut memiliki metode berpikir tradisional adalah Asy'ariyah. Di samping mengategorikan akibat adanya perbedaan kerangka berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. 1. Aliran antroposentris. Aliran antroposentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos, baik yang natural maupun yang supranatural. Dalam arti unsur-unsurnya, manusia adalah anak kosmos. Unsur supranatural dalam dirinya merupakan sumber kekuatannya. Tugas manusia adalah melepaskan unsur natural yang jahat. Dengan demikian, manusia harus mampu menghapus kepribadian kemanusiaan untuk meraih kemerdekaan dengan lilitan naturalnya. Orang yang tergolong dalam kelompok ini berpandangan negatif terhadap dunia karena menganggap keselamatan dirinya terletak pada kemampuannya untuk membuang semua hasrat dan keinginannya. Sementara ketakwaan lebih diorientasikan kepada praktek-praktek pertapaan dan konsep-konsep magis. Tujuan hidupnya bermaksud menyusun kepribadiannya ke dalam realita impersonalnya. Asy'ari menganggap manusia yang berpandangan antroposentris sebagai sufi adalah mereka yang berpandangan mistis dan statis. Padahal manusia antroposentris sangat dinamis karena menganggap hakikat realitas transenden yang bersifat intrakosmos dan impersonal datangnya kepada manusia dalam bentuk daya sejak manusia lahir. Daya itu berupa potensi yang menjadikannya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia yang memilih kebaikan akan memperoleh keuntungan melimpah dalam kurung surga, sedangkan manusia yang memilih kejahatan, ia akan memperoleh kerugian melimpah pula neraka. Dengan daya manusia mempunyai kebebasan mutlak tanpa campur tangan, realitas transenden. Aliran teologi yang termasuk dalam kategori ini adalah Qadariyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Kedua, aliran teologi teosentris. Aliran teosentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini. Ia dengan segala kekuasaannya mampu berbuat apa saja secara mutlak. Sewaktu-waktu ia dapat muncul pada masyarakat kosmos. Manusia adalah ciptaannya sehingga harus berkarya hanya untuknya. Di dalam masyarakat kosmos, manusia adalah ciptaannya sehingga harus berkarya hanya untuknya. Di dalam kondisinya yang serba relatif, ciri manusia ialah migran abadi yang segera akan kembali kepada Tuhan. Untuk itu, manusia harus mampu meningkatkan keselarasan dengan realitas tertinggi dan transenden melalui ketakwaan. Dengan ketakwaannya, manusia akan memperoleh kesempurnaan yang layak melalui ketakwaan. Dengan ketakwaannya, manusia akan memperoleh kesempurnaan yang layak sesuai dengan naturalnya.
Dengan kesempurnaan itu pula manusia akan menjadi sosok yang ideal, yang mampu memancarkan atribut-atribut ketuhanan dalam cermin dirinya. Kondisi semacam inilah yang pada saatnya nanti akan menyelamatkan nasibnya di masa yang akan datang. Manusia teosentris adalah manusia yang statis karena sering terjebak dalam kepasrahan mutlak kepada Tuhan. Sikap kepasrahan menjadikan ia tidak mempunyai pilihan. Baginya, segala perbuatannya pada hakikatnya adalah aktivitas Tuhan. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali apa yang telah ditetapkan Tuhan. Dengan cara itu Tuhan menjadi penguasa mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Tuhan dapat saja memasukkan manusia jahat ke dalam keuntungan yang melimpah. Begitu pula, dia dapat saja memasukkan manusia yang taat ke dalam situasi serba rugi yang terus-menerus, yaitu neraka. Aliran teosentris menganggap daya yang menjadi potensi perbuatan baik atau jahat manusia bisa datang sewaktu-waktu dari Tuhan. Oleh sebab itu, ada kalanya manusia mampu melaksanakan suatu perbuatan tatkala ada daya yang datang kepadanya. Sebaliknya, ia tidak mampu melaksanakan suatu perbuatan apapun tatkala tidak ada daya yang datang kepadanya. Dengan perantara daya Tuhan selalu campur tangan. Bahkan manusia dapat dikatakan tidak mempunyai daya sama sekali terhadap segala perbuatannya. Aliran teologi yang tergolong dalam kategori ini adalah Jabariyah.